Allah, faharamun alaiha raihatul jannah. Diharamkan bagi wanita tersebut, yang bagi istri tersebut, yang bau harumnya surga. Dan ibu tahu bahwa di hadis yang lain Rasulullah mengabarkan dalam Sahih Muslim bahwa aroma wanginya surga itu bisa dicium sejauh perjalanan 70 tahun. Dalam riwayat yang lain 40 tahun. Dan penjelasan para ulama di sini apa? Makanya apa? Berarti kalau mencium baunya aja nggak dikasih oleh Allah, bau wanginya surga aja nggak dikasih, berarti kemungkinan besar tidak membolehkan masuk surga. Jadi makanya ini juga Rasulullah SAW memberikan bimbingan ini karena apa tadi? Kadang mungkin di ayat yang pertama tadi surat An-Nisa ayat 19 itu kadang ada suami ketika terjadi pergeseran tidak sabar juga, langsung ngomong walaupun memang cerai itu adalah di tangan suami, tetapi suami itu harus sadar betul untuk tetap bersabar dan ingat bahwa kita punya anak. Karena yang dibutuhkan anak yang bermasalah, kalau mungkin biasanya ada psikolog, itu salah satu di antara anak berpenghubung. Anak orang tuanya bercerai, anaknya tidak punya figur, ibunya yang seperti apa, ayahnya yang seperti apa. Maka benar kata Ibn Abbas tadi, akhirnya ingat anak. Kalau pas semua ada kan ingat anak, kasihan anak. Ya, akhirnya kan kerjanya sudah memberikan anak kecil-kecil. Terus besok mau sama siapa ya? Bila tidur ayah, dengan tidur ibunya. Ya, apalagi dan ini kalau tadi ya ibu yang dari Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini Rasulullah memberikan bimbingan pada secara kasar kan para suami ya, ini khusus pada hadis ini dari para istri. Ancamannya dan ancamannya berat. Sehingga jangan sampai sesulit apapun, kalau bisa jangan meminta cerai karena ancamannya tidak mendapatkan atau bisa mencium bau harum surga. Nah ini apa sih yang dibolehkan? Apa alasan yang dibolehkan? Seandainya memang harus, ya jangan harus. Seandainya mungkin sudah apa sih membolehkan, alasan apa yang membolehkan seorang wanita mengajukan cerai? Satu, suami tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah, bisa hidup bersama dan tidak bisa memberikan tempat tinggal, kontrakan dan hasil tempat tinggal. Karena dalam Islam tidak disebutkan harus punya rumah sendiri. Ya tidak, yang penting ada rumah bersama, masih ada nafkah bulanan. Ya, alhamdulillah. Kalau itu masih ada ya berarti tidak ada alasan untuk mengajukan cerai. Yang kedua, suami sering melecehkan istri dengan memukul, melaknat, mencela tanpa sebab yang dibolehkan syariat. Tema perintah atau temperamental suami. Bikin istrinya disakiti. Saya aja nggak setuju dan ya. Kalau ada suami saat ini jalan mukul wanita, saya akan berhenti dan akan saya pukul lagi. Ya kenapa? Seperti baru tidak tahu kita itu, tidak tega saja mukul wanita itu. Dan kalau ada model suami yang tangan besi kan dia. Dikit-dikit main tangan, wah ini bahaya. Karena nggak boleh bukan. Seperti ayat yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya itu An-Nisa ayat 34 itu kan, nggak boleh suami itu memukul istrinya kecuali memukul untuk mendidik. Tapi kalau memukul untuk menyiksa, wah itu jelas menyelisih syariat agama kita. Nggak boleh, nggak boleh. Lalu kemudian pada diri suami ada penyakit, mandul, tidak bisa menggauli atau penyakit menular. Ini nggak boleh. Ini boleh ya. Menurut saya kadang-kadang kita selalu menjaga. Dan ya ada kisah nyata yang itu sempat sampai pada saya juga. Ya, istrinya Masya Allah soleha, suaminya juga luar biasa.
Istrinya kaget kalau pas cek ke dokter dia ada naik kaki juga. Ternyata suaminya bohong bahwa dia pernah selingkuh dan terpulang. Jadi istri yang soleha, yang baik di rumah, ternyata ini terkena juga penyakit. Jadi kayak gini boleh istri mengajukan gugatan cerai karena tugas penyakit yang benar. Ya. Karena insya Allah kita saling menjaga dengan pasangan kita. Ya. Suami melakukan kriminal yang masuk pada dosa besar, kesyirikan, judi, karena keren judi online, perzinahan, homoseksual, atau tidak itu boleh. Ya. Ini kan berarti kan keras berat semua. Ya. Ketika akan mengajukan gugatan cerai itu keras berat semua. Bukan cekcok remeh-temeh hal yang kaitannya dengan hal-hal kecil di rumah, tekan bocor, ya, air mati. Kadang-kadang hal sepele, ibu-ibu, masya Allah. Karena kita juga tahu juga melihat orang pakar itu gara-gara ya terlambat bayar listrik, tagihannya ada, waktunya saling mencoba, arah larinya kemana-mana. Ada juga tidak boleh itu remeh-temeh. Suami melakukan pekerjaan atau safar yang lebih dari 6 bulan tanpa kabar. Ini memang ini pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala kepada Hafsah. Ya, Hafsah putrinya. Hafsah kan istrinya Rasulullah. Jadi maka orang nanya berapa lama seorang wanita itu bisa bersabar kalau ditinggal suaminya. Maka Rasul mengatakan paling lama itu 6 bulan. Ya, 6 bulan itu sudah sabar. Kalau lebih dari itu bukan. Ya. Makanya dalam agama kita itu kalau ada suami tanpa kabar ya, misalnya itu ada bahasa khusus kalau ini. Ya, misalnya ada suami pekerja. Pekerjaannya kerjaannya sudah di tengah lautan atau membur misalnya. Lautan itu kan pekerjaan berat. Tidak ada kabar selama 6 bulan istri menunggu. Kita kalau dalam fikih Islam itu istri bisa menyampaikan ke hakim ya, tentang kondisi suaminya, nanti dicari info suaminya. Kalau ternyata 6 bulan suaminya tidak ada, maka hakim bisa memutuskan bahwa suaminya dianggap sudah meninggal dunia secara hukum. Ya, dianggap tidak ada. Lalu misalnya sampai tidak diketahui kapan itu boleh. Jadi jangan sampai jadi Islam adil ibu karena istri juga menunggu suami itu kembali kan. Jangan sampai digantung status sebagai istrinya itu dengan suami enak aja kamu pergi tanpa kasih kabar. Kan tidak sedikit yang begitu. Suami katanya bekerja tapi tidak jelas, tidak pulang-pulang, istrinya tidak jelas status. Padahal kalau sudah 6 bulan itu kata Hafsah binti Umar bin Khattab itu ranjangnya sudah bergoyang. Wanita tidak sadar ya. Manusia fitrah yang Allah berikan. Maka seandainya terjadi seperti ini boleh kemudian mengajukan. Suami melarang keras istri memenuhi kedua orang tuanya tanpa alasan tadi kan memang itu. Ini karena ya memang suami itu taat terhadap jadi istri taat pada suaminya, tetapi tidak boleh juga suami sebenarnya melarang istrinya untuk pergi kepada kedua orang tua dahulu. Ya, suami yang baik, suami yang soleh, suami yang taat kepada Allah tetap mengizinkan istrinya untuk datang kepada kedua orang tua. Karena memang hukum aslinya begitu jadi. Ketika kita wanita menikah itu ya taatnya pada suaminya. Kalau suaminya taatnya pada kedua orang tua. Jadi kalau istri mau ke orang tuanya izin pada suaminya harus diizinkan. Kadang-kadang ada mertua dan menantu nggak akur. Itu ada nggak sih bu? Udah nggak ada itu. Ada nggak sih? Saya berharapnya nggak ada, kalau nggak ada. Jangan sampai mertua dengan menantu nggak akur. Harus akur. Harus akur. Karena rugi. Maka ada ayat besar harusnya itu terjadi. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah ini ada 6 tidaknya ibu yang dimana Subhanahu wa ta'ala kapan ujian itu dapat dan
kemudian seandainya harus melayangkan juga tentang cerai kepada suaminya, ternyata alasannya masih berat semua. Ya. Kalau yang masih ringan-ringan selesaikan dengan baik. Ini pun, jadi ini sudah kebanggaan, sangat kebanggaan kalau sampai suaminya berzina, tidak sholat, meninggalkan lebih dari 6 bulan, itu kan berat semua. Tidak ada yang ringan. Ya. Maka di sini kemudian beberapa hal yang kita sampaikan ini, alasan ini jadi syaraat atau alasan yang diberikan dalam penerapan agama kita sebagaimana pendapat para ulama fikih. Ibu-ibu yang diimani Subhanahu wa taala, beberapa mengatakan yang bisa kita sampaikan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi saya terutama dan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, semakin menguatkan kembali untuk mempererat kekuatan sakinah mawadahnya dalam hubungan keluarga kita dan anak-anak kita juga. Jadi saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kata-kata yang indah yang akan disampaikan oleh Ibu Irma bisa menambah semangat kita. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ibu-ibu yang luar biasa yang hadir hari ini, akhirnya sampai kita di akhir kajian hari ini. Dan setelah mendengar materi tadi, kita jadi sadar ternyata rumah tangga itu bukan seperti dongeng Cinderella yang habis nikah lalu hidup bahagia selamanya. Rumah tangga asli itu kadang romantis, kadang bikin senyum, kadang juga bikin kita pindah planet ya. Kadang suami cuma diam, istrinya sudah bikin kesimpulan 14 episode. Suami berbalas chat 5 menit, pikiran istri sudah dia berubah, bosan, jangan-jangan, padahal ternyata HP-nya ketinggalan di motor. Ibu-ibu jangan sedikit-sedikit bilang cerai, baru berantem karena hal kecil langsung enak ya. kita selesai. Padahal menikah itu